Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Damayanti dari Prodi PGSD NIM 316. Hari ini saya akan melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas akhir rancangan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah IPA dan tematik. Dosen pengampu Ibu Dian Ika dan Ibu Valistia Rosiatul MN MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini sehat semua? Hari ini yang memimpin doa adalah Mindo ya. Sudah. Ya, terima kasih ya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ahmad Agung, Felix Ramadan, Jinduan Marwati. Sudah. Sudah anak-anak, hari ini disiapkan ya alat tulisnya. Anak-anak kalian pernah nggak berpikir tentang kenapa sih ada malam dan ada pagi hari itu kenapa? Apakah kalian pernah membayangkan bahwa apakah matahari itu mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Dulu. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar apa itu rotasi dan revolusi bumi? Apakah kalian juga pernah mendengar tentang gerhana bulan, gerhana matahari di berita-berita atau di lingkungan sekitar? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu rotasi, revolusi, dan gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke. Nah, ini sekarang Ibu akan menunjukkan alat untuk mengetahui lebih mudah apa itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, yang pertama ini di sini Ibu contohkan sebagai matahari. Dan yang bola berwarna biru ini Ibu contohkan sebagai bumi. Nah, bola yang berwarna hitam ini Ibu contohkan sebagai bulan. Saat gerhana bulan terjadi, posisi bumi ada di tengah dan posisi matahari ada di sebelah sini dan posisi bulan ada sebelah sini. Jadi bumi di antara matahari dan bulan. Nah, sekarang Ibu contohkan apa yang terjadi di saat gerhana matahari berlangsung. Sedangkan untuk gerhana bulan, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi kita ubah posisinya seperti ini. Nah, gerhana matahari itu adalah peristiwa tertutupnya sinar matahari oleh bulan atau sebagian sehingga bumi tidak tampak dari bumi. Jadi bisa dilihat ya anak-anak seperti ini. Nah, jadi sinar dari gerhana matahari itu tidak sampai ke bumi karena adanya terhalang oleh bulan. Sinar matahari yang sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, sinar matahari yang sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Jadi anak-anak bisa diperhatikan ya. Jadi akan terjadi seperti ini. Membahas tentang gerhana. Sekarang kita membahas tentang apa itu revolusi dan rotasi bumi. Yang pertama, apa itu revolusi? Anak-anak, kalian tahu apa itu revolusi? Nah, revolusi sendiri adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi kita perumpamakan ini adalah matahari dan ini adalah bumi. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, selain mengelilingi matahari, bumi juga gerak berputar pada porosnya. Ini adalah bumi. Dan gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya dan membutuhkan waktu kiranya 365 hari atau disebut sebagai 1 tahun, disebut revolusi bumi. Nah, sedangkan gerakan bumi berputar pada porosnya ini disebut sebagai rotasi bumi. Nah, ya, jadi setelah Ibu jelaskan tadi dan sekarang kalian bentuk per kelompok 4 sampai 5 orang sesuai dengan absen. Oke? Nah, kemudian satu persatu kelompok kalian maju ke depan untuk mempraktekkan apa yang tadi Ibu jelaskan. Oke, dari kelompok 1 silahkan dimulai. Terima kasih ya untuk kelompok terakhir. Jadi sekarang Ibu minta untuk per kelompok membuat diskusi tentang apa yang sudah dipelajari
pelajari dengan gerhana dan rotasi dan revolusi bumi. Silahkan ditulis di kertas yang telah Ibu siapkan. Silahkan dibagi ya, Hendra. Untuk perwakilan kelompok, silahkan dikumpulkan tugas kelompoknya. Sebentar lagi Ibu akan menilai hasil dari kelompok kalian dan silahkan berdiskusi kembali. Sudah menilai hasil kerja kelompok kalian dan wah, semuanya bagus-bagus ya. Terima kasih loh ini. Dan untuk pemenang dari hasil diskusi kali ini adalah kelompok 4. Yeay, kelompok 4. Silahkan perwakilan maju ke depan. Ibu ada hadiah stempel untuk kalian. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada teks ambilkan bulan. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan apa yang ada di dalam papan ini. Nah, kalian pasti ingin tahu kan apa itu angka-angka di sini. Nah, angka-angka di sini itu adalah interval nada. Sedangkan interval nada itu adalah sebuah jarak antara nada satu dengan nada berikutnya atau nada lainnya. Nah, seperti 3 ke 2. Nah, itu namanya adalah interval nada. Interval nada sendiri itu memiliki ciri-ciri ada 8. Nah, yang pertama itu prim, kedua second, ketiga third, keempat quart, kelima fifth, keenam sixth, ketujuh septim, kedelapan oktav. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah prim. Prim itu apa? Prim itu adalah nada satu ke nada berikutnya. Itu contohnya seperti do ke do. Nah, itu kan hanya do ke do. Jadi itu tidak ada naik atau turun. Jadi satu konsonan nada. Nah, yang kedua itu second. Nah, second itu besar ke kecil. Re ke do itu namanya second. Nah, third itu interval nada dari satu nada ke nada ketiga. Misalnya itu ke do re mi. Jadi itu do ke mi. Nah, itu namanya third. Yang keempat itu namanya quart. Quart itu interval nada dari nada ke 1 ke nada 4. Misalnya itu do re mi fa. Do ke fa itu namanya quart. Yang kelima itu interval nada yang kelima. Nah, yang itu juga yang keenam, yang ketujuh itu namanya septim. Yang 8 oktav. Oktav itu interval nada yang 8 nada. Dalam musik, oktav itu mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Itu namanya oktav. Anak-anak, kalian pernah dengar gak apa itu laporan, skripsi, laporan ilmiah? Nah, itu adalah contoh dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi sendiri adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan sebuah teks non-fiksi. Jadi di sini sekarang Ibu ada sebuah teks non-fiksi yang berjudul Rotasi dan Revolusi Bumi. Nah, jadi kalian yang sudah dibentuk per kelompok ini maju ke depan, perhatikan bacaan di sini. Kemudian Ibu akan membagikan kertas per kelompok. Nanti kalian akan menuliskan kata-kata sulit yang ada di sini. Nah, ini Ibu bagikan per kelompok. Nanti ini sudah ada bacaannya dan sudah ada kertas untuk menuliskan kata sulit dan kalian mencari tahu apa makna tersebut, oke? Nah, di sini sudah ada 2 amplop. Jadi nanti per kelompok yang sudah selesai silahkan menaruh kata sulit di amplop yang bertuliskan kata sulit, dan kemudian yang sudah selesai menuliskan kata sulitnya silahkan masukkan kertas kalian ke maknanya. Nah, per kelompok silahkan untuk mengisi amplop tersebut. Sekarang kan sudah kalian masukkan ke dalam 2 amplop tersebut. Sekarang kita diskusikan bersama-sama. Nah, kita mulai dari kata sulit. Kita ambil satu kertas.
WIT. Di sini kalian ada yang tahu nggak apa itu WIT? Nah, WIT itu adalah singkatan dari Waktu Indonesia Bagian Timur. Nah, WIT sendiri adalah salah satu dari 3 zona waktu di Indonesia. Nah, kawasan yang termasuk dari WIT sendiri itu adalah Maluku, Papua, dan Maluku Utara. Nah, kita bahas satu kali lagi ya. WITA. Ada yang tahu apa itu WITA? Nah, WITA sendiri tersebut adalah Waktu Indonesia Bagian Tengah. Nah, bagian tengah itu termasuk dari kawasan Kalimantan, Bali, Sulawesi, Gorontalo, dan sebagainya. Nah, kita ambil maknanya ya. Sekarang kita cocokkan dengan kata sulit tersebut. Nah, ini ada waktu Indonesia Bagian Timur. Ada yang tahu? Ya? Reza? Ya. Waktu bagian timur adalah WIT. Digabungkan ya. Nah, yang terakhir ada Waktu Indonesia Bagian Tengah. Ini termasuk dari WITA. Bagus. Nah, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Dapat kita simpulkan dari belajar rotasi revolusi dan interval nada dan kata dan teks non fiksi, apa yang bisa diambil dari kesimpulan hari ini, anak-anak? Ya, betul. Nah, dari mempelajari rotasi dan revolusi, kita dapat mengerti tentang beberapa. Akhirnya sampai di ujung pembelajaran hari ini. Sekiranya apa sih yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya, dari kita mempelajari rotasi dan revolusi bumi, kita dapat mengerti kenapa sih adanya malam dan adanya pagi hari. Nah, itu salah satu contoh dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian sekarang ibu kasih kalian tugas di rumah untuk mempelajari dan membuat referensi tentang apa yang kita pelajari hari ini dari sebuah kertas, dan kemudian kalian isi ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya. Sekarang silahkan Dio dipimpin doa ya. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.